PSSI sudah menentukan stadion-stadion mana saja yang akan dipakai pada gelaran Piala Dunia U17. Ada 7 stadion utama yang ditunjuk dengan 2 stadion sebagai opsi stadion cadangan. 7 stadion tersebut adalah GBK, Manahan, SJH, Iwayan Dipta, Jakabaring, GBT, dan JIS. Dengan stadion Pakansari dan juga stadion Patriot sebagai stadion alternatif. Otomatis akan ada 7 klub yang harus mengungsi. Mereka adalah Persis Solo, Persija, Persikab Kabupaten Bandung, Bali United, Sriwijaya FC, Persebaya, dan Persikabo. Lalu bagaimana dengan nasib klub-klub yang stadionnya dipakai? Beda dengan yang sebelumnya. Jika sebelumnya apabila ada sebuah stadion dipakai gelaran timnas, maka tim tersebut harus keluar dari stadion tersebut. Tapi kabarnya di era Erick Thohir ini beda. Klub masih boleh pakai asalkan bisa menjaga kualitas stadion. Dan apabila sudah mendekati hari H, maka barulah klub tersebut tak bisa memakai stadion tersebut. Tapi jangan khawatir, sebab katanya saat Piala Dunia nanti liga akan dihentikan. Yang ini artinya maka para klub ini nggak perlu keluar dari stadionnya. Tapi kabarnya ini pun masih akan dibicarakan oleh pihak PT LIB bersama para klub. Apakah liga akan dihentikan saat Piala Dunia atau tidak? Nah, gimana menurut kalian? Apakah liga harus berhenti saat Piala Dunia atau tetap dilanjutkan? Tapi rupanya penunjukan 7 stadion ini pun ada aja ya netizen kita ini yang julid dan nyinyir yang bereaksi. Ada netizen Indonesia ini kalau nggak julid dan nyinyir nggak hidup kali ya. Para netizen julid ini menyindir Persib Bandung yang markasnya tak ditunjuk sebagai venue Piala Dunia dengan kata-kata, "Cie, anak emas PSSI mah anteng, gak usik-usik tuh stadionnya. Cair nih PSSI duit dari Persib," dan berbagai komentar julid lainnya. Tapi ya udahlah ya, kan emang mulut netizen kita mah kalau nggak nyinyir nggak bisa tuh. Awas lo kena karma lo. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir setuju jika liga dihentikan jika ada supporter yang masih rasis. Eto mengatakan hal ini demi fokusnya aparat berwenang dalam mengusut kasus ini. Sebelumnya usulan ini tuh digagas oleh APPI yang mengirim surat pada PSSI. Untuk yang satu ini kami nggak setuju nih, bukan nggak setuju tuh para rasisme ditangkap, bukan, tapi nggak setuju kalau liga dihentikan. Ya cuma buat nangkep para pelaku rasisme, kenapa liga harus dihentikan? Ntar yang ujung-ujungnya apa? Yang rugi kan klub dan pemainnya juga dong. Mereka mah yang merasis itu nggak bakalan rugi, sebab belum tentu kan mereka itu supporter asli. Ya kan bisa tuh proses hukum itu berjalan berbarengan dengan liga. Gimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita seputar Liga 1 dan juga pernak-perniknya. Ingat, pernak-perniknya loh ya. Seperti biasa, selain berita yang udah kami tampilkan di awal segmen, kita pun masih mempunyai beberapa berita lain-lainnya. Seperti diantaranya kabar Liga 1 ini disetujui akan dihentikan oleh Ketum PSSI dan juga beberapa berita dari klub Liga 1 dan juga Liga 2. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan kulik sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita kulik-kulik semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Oke, kemarin kami upload video tentang denda pelanggaran Liga 1 musim ini. Tapi rupanya masih ada aja ya yang komen dan bilang, "Ah, itu mah nggak seberapa. Klub pemasukannya gede tuh, dari tiket aja udah ketutup." Nah, berarti ini orang salah satu oknum pelaku kerusuhan di stadion nih. Masa dia berkomentar kayak gitu sih? Oke, yuk kita hitung aja biar kalian lebih paham. Denda klub jika ada 5 pelanggaran, yakni pelemparan botol, pelemparan gelas makanan dan minuman, pelemparan batu dan kayu, pelemparan kombinasi itu 200 juta.
Jika ditambah dengan flare 200 juta sama dengan pelanggarannya itu dendanya 400 juta. Pemasukan klub kita ambil aja dari tiket ya. Tiket yang paling tinggi itu milik Persija, yakni 5,7 miliar per pertandingan. 5,7 miliar dikurangi 400 juta dari denda, dikurangi sewa stadion, kita ambil GBK ya, sewa stadion yang paling mahal ini besaran 900 juta. Lalu dikurangi akomodasi dan biaya panpel itu 50 juta. Jadi sisanya jadi 4,35 miliar. Itu belum bersih loh ya. Belum lagi biaya-biaya nggak terduga. Biaya inilah, biaya itulah. Dan ini cuma angka-angka. Dan ini kita ambil dari harga tiket Persija yang kapasitas stadionnya 77.000. Tapi kan kita tahu nggak semua pertandingan itu full stadion. Dan nggak semua yang hadir di stadion itu pakai tiket. Pasti ada aja dong yang curang. Nah, bayangin ini tim-tim yang stadionnya kecil, supporternya minim, seperti Rans dan Dewa United yang supporternya satu kali laga itu ya paling mentok 100.000 orang. Apalagi tiket mereka ini dijual murah. Ya pastilah klub-klub kecil ini tuh tekor. Wong klub sebesar Persib yang notabene pendukungnya luar biasa aja, bos Persib masih bilang di akhir kompetisi Persib ini nombok. Ya kalau kalian nggak percaya silahkan cek sendiri tuh pernyataan Teddy Cahyono di podcastnya Sport 77. Itu Persib loh, gimana kalau klub kecil? Mikir makanya. Lagi-lagi wasit terus disorot, padahal katanya udah hasil seleksi, tapi kok masih bobrok. Gimana nih Pak Erick Thohir? Kali ini kita ke laga Persebaya versus Barito Putra. Wasit yang memimpin laga ini tuh wasit nomor 1 Indonesia, bahkan salah satu wasit terbaik Asia yang dimiliki FIFA, Thorik Alkatiri. Kontroversi yang paling menonjol terjadi di menit ke-52 saat Song Uyong dari Persebaya menyusup masuk ke kotak penalti dan ditarik jersinya oleh Bagas Kava. Tapi wasit Thorik Alkatiri yang asal Bandung ini tak melihat ini sebagai pelanggaran. Nah, gimana menurut kalian? Ini pelanggaran apa enggak? Ini dilakukan oleh wasit nomor 1 loh. Gimana dengan wasit-wasit lain? Dan uniknya lagi-lagi Indosiar ini memposting hal ini, tapi bukan dengan kata-kata pelanggaran, tapi kata-kata licin bro. Lucu. Harusnya fair dong. Pelanggarannya pelanggaran. Gimana sih? Nah, kan terjadi lagi. Supporter rusuh di stadion. Kali ini di laga PSM versus Dewa United. Ada bentrokan supporter di sini dan 4 orang terluka parah atas insiden ini. Padahal laga ini tuh cuma dihadiri supporter tuan rumah. Makanya bener dong yang kami bilang dan Erick Thohir bilang, uang supporter sendiri aja masih ribut, apalagi dengan supporter lawan. Karena kita sama-sama tahu lah, faktanya memang dalam satu klub itu ada beberapa kelompok supporter. Kelompok supporter yang satu pro sama klub, tapi kelompok supporter yang satu lagi anti sama klub, alias supporter garis keras. Nah, yang namanya supporter garis keras inilah yang selalu bikin onar. Di laga ini pun sama, ada 2 kelompok supporter, mungkin bahkan sampai 3 kelompok supporter kali, yakni ada Matchman dan Red Gang. Mungkin ada supporter kelompok lain nih. Jadi bisa aja kan ada salah satu kelompok supporter ini memang anti dengan manajemen terus bikin onar. Belum lagi kita tahu lah dalam satu stadion itu meskipun cuma dihadiri supporter tuan rumah, pasti ada dong supporter tim tamu yang nyusup tapi ngakunya itu sebagai supporter tim tuan rumah. Ya bisa lah, karena nggak semua orang Makassar itu pun pendukung PSM. Begitu juga dengan di klub lain. Nah, kalau udah kayak gini, jangan harap PSSI beli kelonggaran adanya supporter buat away. Salah sendiri sih. Dengan kejadian ini, PSM terancam terkena sanksi double. Yakni di pekan pertama, PSM mendapatkan 5 kartu kuning dan di laga kedua, PSM mendapatkan 1 kartu merah langsung. Yang jika ditotal dendanya itu sekitar 70 juta. Dan PSM terancam dikurangin poin 3. Pasalnya menurut Erick Thohir dan sudah disepakati dengan para klub jika ada supporter rusuh dan membuat keributan maka tim tuan rumah dikurangi poinnya. Ada repot kan?
Ada lagi nih kejadian di laga Borneo FC melawan Bali United. Pemain asing anyar Bali United Elias Dolah asal Thailand itu harus dibawa ke rumah sakit akibat ditendang oleh pemain asing Borneo FC Silverio Junior. Tapi wasit yang bertugas kala itu, yakni wasit Abdul Aziz asal Ciamis, tak memberikan pelanggaran, bahkan tak memberikan kartu kuning pada pemain Borneo FC. Ini wasit pada kenapa sih? Hasil seleksi kok malah tambah bobrok? Ini seleksinya beneran apa sih? Pantes aja tuh kata si Akmal Marhali, wasit seleksi kemarin itu ada yang lolos karena mereka beli kunci jawaban, alias ada kunci jawaban yang bocor. Nah, apa bener tuh wasit yang lolos kemarin itu beli kunci jawaban? Dari Persib Bandung, kebobolan 4 gol dalam 2 laga membuat Persib hampir menyamai apa yang dicapai di musim lalu, yakni 2 laga 5 gol kebobolan. Jelas ini mengisyaratkan ada yang tak beres di lini pertahanan Persib. Padahal dalam 2 laga ini Luis Milla sudah menerapkan 2 formasi berbeda, yakni 3 center back di laga awal dan 4 back di laga kedua. Tapi tetap saja justru Persib kebobolannya lebih banyak. Hal ini ternyata pun diamati oleh Direktur Persib Bandung Haji Umumutar. WHO yang tengah berjuang untuk sembuh dari sakitnya pun menyaksikan tiap laga Persib. WHO akhirnya meminta pada sang anak ini, Erwan Setiawan, agar datang ke manajemen Persib dan menyampaikan keluh kesah dari WHO. Bapak sudah mulai membaik, beliau masih tetap memantau Persib dan Bapak meminta saya datang ke manajemen Persib untuk menyampaikan masukannya bagi Persib. Bapak cuma meminta sama manajemen Persib buat segera selesaikan masalah dengan Boboto dan meminta pada para pelatih Persib agar segera membenahi permainan Persib. Bapak kayaknya kecewa dengan permainan Persib di pertandingan-pertandingan Persib yang kemarin, ujar Erwan Setiawan yang kami kutip dari Tribun Jabar. Kabarnya WHO ini nyentil Luis Milla soal Nick dan Alberto. Menurut WHO, Luis Milla harus bisa rubah permainan 2 pemain ini. Kalau tidak bisa, ya copot saja. Itu yang kami tahu dari pihak Persib ya. Luis Milla sendiri tak mau menyalahkan pemain. Ia tetap menyalahkan dirinya sendiri. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, apalagi pemain. Pemain sudah bekerja keras di lapangan. Semua salah saya. Jika pemain itu buruk, berarti latihan yang saya berikan itu buruk dan itu harus saya benahi. Tapi tentunya saya akan diskusikan dengan pihak klub, sebab klub tentunya tak mau tahu soal itu. Klub itu tentunya inginnya selalu oke, tak ada kesalahan, ujar Luis Milla. Nah, kita lihat nanti nih apakah akan ada pemain asing Persib yang terdepak atau tercoret atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, 6 pemain asing Persib sudah main semuanya. Otomatis jika dicoret oleh Persib, 6 pemain asing ini nggak bisa gabung ke klub Liga 1. Jadi pilihannya cuma 2, keluar dari Indonesia atau dipinjamkan ke Liga 2. Untuk Tyrone Delpino sendiri nih, kabarnya dari pemeriksaan awal, Tyrone ini diperkirakan akan absen selama minimal 3 bulan dan bisa saja sampai 6 bulan. Nah, jika benar, udah ngerti dong Tyrone ini bakalan gimana. Tapi ya, kita tunggu nanti nih statement resmi dari Persib apakah Tyrone dilepas atau tetap dipertahankan. Nah, di episode selanjutnya kita akan bahas sosok 2 pemain asing yang direkomendasikan oleh Haji Umutar. Nah lo, ada 2 pemain asing yang direkomendasikan, berarti ada 2 dong yang dicoret. Kira-kira siapa ya yang dicoret dan siapa yang akan didatangkan? Makanya simak terus channel ini. Bayangkara FC resmi mendaftarkan 3 nama baru pada PT LIB, yakni Krislan Henrique, penyerang asal Brazil, Usman Diarra, striker yang sempat diisukan ke Persib Bandung, dan Rifki Ananta, gelandang muda yang diambil dari Bayangkara Junior. Sementara untuk Thomas Verheidet nampaknya gagal direkrut oleh Bayangkara, sebab Verheidet justru bergabung dengan klub FK Çorum di Liga Turki. Oke. Itulah tadi beberapa berita di edisi kali ini Rio Real Sport. Makanya jangan sampai ketinggalan ya berita-berita lain di Rio Real Sport. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya di Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Real Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Real Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.